Banyak orang yang salah kaprah, di mana mereka berpikir kalau orang tambah tua itu kerutannya pasti tambah banyak. Jadi pasti dibutuhkan botok yang dosisnya lebih tinggi dibandingkan pada saat usia muda. Nah, ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat keliru. Justru dosis botok yang terlalu tinggi malah berbahaya pada orang tua. Nah, kenapa dan apa sih alasannya? Mari kita simak pada video kali ini. Halo, kembali lagi di channel YouTube Kata Dokdan, dan kali ini aku mau bahas topik yang cukup menarik dan sedikit kontroversial, yaitu antara pengaruh dosis botok yang terlalu tinggi dan apa bahayanya kalau dilakukan pada orang tua. Nah, tapi sebelumnya mari kita bahas apa itu botox. Jadi botox adalah suatu protein yang dapat digunakan untuk melemaskan otot atau untuk mengurangi kontraksi dari otot. Dalam dunia estetika, biasanya botox digunakan untuk mengatasi kerutan yang disebabkan karena kontraksi otot. Salah satu contohnya adalah kerutan pada dahi yang muncul pada saat kita mengangkat alis seperti ini, atau kerutan-kerutan di sekitar mata yang terjadi pada saat kita tersenyum seperti ini. Emang benar kalau pada orang tua kerutannya pasti akan lebih banyak. Jadi secara logikanya harusnya dibutuhkan dosis botok lebih banyak dong untuk mengatasi kerutannya itu. Nah, terus kenapa nih kok Dokdan malah bilang dosis botok yang terlalu tinggi malah berbahaya pada orang tua? Jadi jawabannya ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah pada orang tua tanpa diapa-apain itu ototnya sudah mengalami aging atau proses penuaan. Proses penuaan pada otot ini akan ditandai dengan kekuatan otot yang menurun. Jadi sebenarnya pada orang tua itu tanpa disuntik botok itu kekuatan ototnya sudah menurun. Jadi kalau disuntik botok lagi, ya otomatis ototnya akan jadi lebih lemah lagi. Kemudian alasan yang kedua, tidak semua kerutan itu disebabkan karena kontraksi otot. Memang benar yang tadi aku ceritakan, itu adalah kerutan-kerutan yang disebabkan karena kontraksi otot. Tapi ada juga kerutan yang disebabkan karena berkurangnya kolagen. Jadi kerutan tipe ini adalah kerutan yang memang problemnya atau masalahnya adalah pada kulit. Dan jenis kerutan seperti ini tidak bisa diatasi dengan botox. Nah, pada orang tua itu kerutannya sudah kecampur. Ada kerutan yang karena otot, ada kerutan yang karena kulit. Jadi botox itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau dosisnya dinaikin pun itu akan percuma. Nah, kemudian lalu bahayanya seperti apa? Aku punya dua contoh cerita. Cerita yang pertama adalah pada kerutan dahi. Nah, kerutan dahi di sini itu disebabkan karena kontraksi dari otot yang namanya otot frontalis. Jadi otot frontalis itu di sini. Fungsi dari otot frontalis adalah untuk mengangkat alis ke arah atas. Makanya nggak heran kalau kerutan di sini itu biasanya muncul pada saat kalian mengangkat alis ke arah atas. Nah, ketika disuntikin botox, otot frontalis ini akan melemah. Nah, coba kalian bayangin pada orang tua kalau dosis botoxnya dinaikin, kemudian otot frontalisnya ini dilemahkan, otomatis fungsi dari otot frontalis itu akan berkurang. Nah, kita sudah bahas tadi bahwa fungsi otot frontalis adalah untuk mengangkat alis. Karena otot frontalisnya fungsinya menurun terus-terusan, orang tua itu alisnya akan menjadi lebih lemah, dan yang terjadi kalau kita suntikin dosis botox terlalu banyak di sini, bukan hanya kerutannya yang hilang saja, tapi alisnya juga akan ikut turun. Nah, ini adalah bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, kita ambil contoh beberapa orang muda biasanya melakukan botox di area pipi. Tujuannya adalah untuk meniruskan pipinya, karena di sini ada otot yang namanya masseter. Kalau otot itu disuntik botox, volume atau ukuran dari otot tersebut akan mengecil sehingga muka akan jadi lebih tirus. Nah, kalau pada orang tua kita suntikkan botox pada area tersebut, yang terjadi adalah mukanya orang tua itu akan jadi cowong. Padahal sebenarnya tanpa diapa-apain, pada orang tua itu akan terjadi yang namanya volume loss, di mana lemak pada bagian wajahnya dia itu juga sudah menurun. Sehingga kalau lemaknya habis, otot yang kita kecilin, mukanya orang tua itu akan jadi kelihatan lebih cowong. Dan bukan hanya itu, kita tahu di mana fungsi otot dan lemak di sini tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk muka. Kalau lemaknya udah habis, otot yang kita kecilin, mukanya dia nggak ada yang nyangga sehingga dia akan malah jatuh ke depan atau akan malah jadi melorot. Nah, jadi udah ngerti ya alasannya kenapa pada orang tua itu dosis botoxnya harus dikurangin, bukan malah ditambah. Nah, buat kalian yang mau melakukan botox, sebenarnya lebih efektif kalau kalian tuh melakukan pada saat usia muda dibanding kalau kalian sudah nunggu ketika kalian udah tua. Karena botox pada usia tua itu tidak boleh banyak dan tidak akan efektif. Dan kalau kalian mau melakukan botox, please cari dokter yang mengerti tentang konsep botox. Kalau dokternya nggak ngerti tentang konsep botox, bukannya mukanya kalian tambah cantik, mukanya kalian akan jadi tambah amburadul. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Kalau ada ide untuk konten berikutnya juga bisa ketik di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video YouTube Kata Dokdan berikutnya.